wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian bersama Overseas Mengaji bersama saudara-saudara kita yang berada di Hong Kong. Insyaallah pembahasan yang kita bahas adalah kitab Memahami Dua Kalimat Syahadat karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Saya akan share pembahasan kita sampai halaman 73 ya teh. Yeah, that good. Poin 26 ya teh. Yeah, yeah. That. Baik. Kalimat syahadat. Jadi kalau bicara kalimat syahadat ini antara dua ya. Antara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau la ilaha illallah saja. Ya. Atau bisa juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Yang penting di antara kalimat itu ada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat syahadat la ilaha illallah adalah sebaik-baik doa yang diucapkan oleh para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Dan sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh aku, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumku adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'un qadir. Ini adalah doa yang terbaik di waktu yang terbaik, di saat yang terbaik, di musim yang terbaik, yaitu musim haji di hari Arafah dan dengan bacaan yang terbaik yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui ada satu hari yang sangat istimewa yaitu dikenal dengan hari Arafah, di mana hari ini ada di tanggal 9 Zulhijjah, di mana hari ini punya banyak keistimewaan. Kalau kita lihat di antara keutamaan hari Arafah adalah ia adalah hari kesempurnaan agama dan menyempurnakan kenikmatan. Jadi Islam itu disempurnakan pada hari Arafah. Jadi kita lagi membahas suatu perbandingan betapa hebatnya kalimat la ilaha illallah ini. Sampai-sampai di hari yang terhebat, termulia, yang dibaca adalah kalimat la ilaha illallah. Ini misalnya teh. Kalau di acara-acara sesuatu, misalnya acara apa teh namanya ya, di Indonesia mah 17 Agustus kan ya. Yeah, huh. Pastikan ada 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 amalan-amalan kebangsaan, maksudnya bukan amalan ini ya, tapi ada hal-hal yang dilakukan memang di waktu khusus itu. Jadi biasanya waktu-waktu spesial, hari-hari spesial, maka ada protokoler-protokoler tertentu yang memang harus dilakukan. Itu hanya sebuah perbandingan. Nah, sekarang ada satu hari yang istimewa, spesial. Kenapa bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Kenapa teh nggak baca ayat kursi? Kenapa nggak baca zikir-zikir yang lain? Tapi kenapa kok yang dibacanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mulku hamdu syai'un qadir di hari yang istimewa ini? Nah, sebelum supaya kita pintar perbandingannya, kita lihat dengan pembahasan ini kita akan tahu bahwa di hari sespesial itu yang dibaca ada adalah kalimat tauhid. Yang dibaca adalah kalimat la ilaha illallah. Kita pernah bahas keutamaan la ilallah panjang lebar. Nah, kita sampai kepada poin ke-26 bahwa ternyata kalimat la ilaha illallah
itu dibaca oleh para nabi dan para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat apa keutamaan hari Arafah sehingga sampai-sampai hari yang spesial ini dibacakan kalimat La ilaha illallah, zikir yang terbaik, doa yang terbaik di hari itu. Yang pertama ya, hari Arafah itu adalah hari kesempurnaan agama dan menyenangkan kenikmatan. Dalam Sahihain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, lanjut ada orang Yahudi. Ada orang Yahudi mengatakan kepada beliau, Wahai, wahai Amirul Mukmin, ada satu ayat di kitab yang kamu baca, kalau diturunkan kepada kami, pasti kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Bertanya, ayat apa itu? Dia menjawab, "Eh, Al-Maidah ayat 3. Al-yawma oh, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi menurut orang Yahudi, kalau ayat itu turun buat kami, maka akan kami jadikan itu hari raya, hari ke hari turunnya ayat itu. Lanjut. Artinya, artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu." Umar Al- mengatakan, ya. lanjut. Umar mengatakan, sungguh kami telah mengetahui hari itu dan tempat di mana diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat. Baik, jadi ayat ini Al-Maidah ayat 3 diturunkan oleh Allah di Arafah pada hari Jumat. Ini sebagai ayat yang terakhir, beda dengan surat yang terakhir itu ya. Kalau ayat yang terakhir Al-Maidah ayat 3. Tapi kalau surat yang terakhir ada yang mengatakan An-Nasr ya, itu izaja An-Nasrullahi wal Fath dan seterusnya. Jadi ayat ini Al-Maidah ayat 3 ini diturunkan di Arafah pada hari Jumat. Sampai-sampai orang Yahudi mengatakan kalau misalnya ayat itu diturunkan kepada orang Yahudi, maka akan dijadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Maka hari Arafah bukan sembarang hari. Bukan hanya kita puasa, tapi ternyata hari Arafah adalah hari kesempurnaan agama kita dan Allah telah menyempurnakan kenikmatan kita. Nah, betapa hebatnya hari ini tentunya. Dan yang dibaca pada hari ini adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ini poin yang pertama begitu spesialnya hari Arafah. Ya, apalagi bagi jamaah haji. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu yang belum haji untuk berangkat haji. Yang sudah haji kalau bisa mengulangi alhamdulillah. Kalau tidak bisa mengulangi maka mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa umrah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kalau yang nanti berangkat haji tahun 2026 ya Teh ya. Ya, dan Ya, Ustaz. seterusnya mudah-mudahan bisa mengamalkan doa ini di hari Arafah nanti pada saat wukuf. Banyakin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kebanyakan kita teh lupa dengan doa ini karena sibuk doa bebas. Ya, kan di area Arafah itu bagus doa tuh, bebas tuh. Di Iya, padang Arafah tuh habis wukuf. Ya, habis wukuf, habis apa? Habis khutbah Arafah, ya. Kemudian eh, apa? Sholat zuhur dan asar di jamaah dan di qashar. Kemudian mereka bebas berdoa sampai terbenam matahari baru ke Muzdalifah. iya, Nah, Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, mudah-mudahan Anda bisa mengamalkan doa ini bukan di Indonesia tapi nanti di Arafah ya Teh, di iya, Padang Arafah. Semoga ya saya yakin Bapak Ibu suka baca doa ini. La ilaha illallah wahdahu syarika lahul mulku wal hamdu wa lahu kulli syai'in qadir. iya, Ya, khususnya setiap pagi dan sore. Ya, ada atau setiap habis maghrib, ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib. La ilaha illallah la syarika lahu mulku hamdi yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, atau baca 100 kali setiap hari. Tapi bacanya masih di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Itu pun tentu kehebatan yang luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat Anda bukan membacanya di Indonesia, tapi di Padang Arafah.
di waktu wukuf, ya, membacanya sambil menunggu terbenamnya matahari. Sebanyak-banyaknya berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan doa ini juga dibaca oleh para nabi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah hebatnya Padang Arafah, di mana di tempat spesial ini kita disuruh membaca doa yang spesial, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Taib. Yang kedua, dia adalah hari raya bagi orang yang berwukuf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Yaum Arafah, Yaumun Nahar, wa Yaumun Tashrik, Aiduna Ahlul Islam, wa hiya ayyamu akal wa syarab. Hari Arafah, hari nahar itu berarti hari nyembelih teh. Ya. Hari Arafah berarti tanggal 9, tanggal 10, hari Tashrik berarti 11, 12, 13, wa hiya ayyamu akal wa syarab. Ia adalah hari raya kami orang Islam, dan ia adalah hari makan dan minum. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa beliau mengatakan ayat ini diturunkan al-yauma akmaltu pada hari Jumat di hari Arafah, keduanya menjadi hari raya bagi kami. Jadi eh, apa hari Arafah ini adalah hari raya teh bagi orang yang sedang wukuf. Ya, jadi hari Arafah ini adalah hari raya bagi orang yang sedang wukuf. Sedang wukuf. Ya, makanya hari raya cuma ada dua ya dalam setahun, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Akan tetapi hari hadis ini menerangkan bahwa hari Arafah, hari Nahar, hari Tasyrik adalah Iduna, adalah hari raya kami orang Islam. Ya, kenapa? Karena ia adalah hari makan dan minum. Ya, bukan berarti jadi hari rayanya jadi bertambah jadi tiga, enggak. Akan tetapi ini adalah khusus mereka orang-orang yang sedang wukuf. Ya, jadi ini jadikan dalil. Saya baca ambil tulisan ini dari tulisannya Syekh Saleh Al-Munajjid, bahwa hari Arafah adalah hari rayanya orang yang sedang berwukuf. Taib. Kemudian yang ketiga, ini adalah hari yang Allah bersumpah dengannya, masya Allah. Ya, mulia tidak bersumpah kecuali dengan yang agung, yaitu hari yang disaksikan dalam firman-Nya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kalimat wasyahidu wa masyhud di surat Al-Buruj, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Apa maksudnya? Lanjut dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hari yang dijanjikan adalah hari kiamat dan hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Yang menjadi saksi adalah hari Jum'ah. Ya, jadi hari Jumat maksudnya. Jadi gini, Bapak sekalian melihatkan Allah, hari Arafah adalah hari yang Allah bersumpah dengannya. Jadi di sini ada ayat firman Allah wa syahidu wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Apa maksudnya? Yang menyaksikan maksudnya adalah hari kiamat. Di sini ada hari yang menyaksikan dan yang disaksikan. Nah, hari yang dijanjikan maksudnya adalah kiamat, sedangkan hari yang disaksikan maksudnya adalah Arafah, dan hari yang menjadi saksi adalah hari Jumat. Jadi di sini ada dua kalimat, ada syahid wa masyhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Maksudnya hari yang disaksikan adalah Arafah, dan yang menjadi saksi adalah hari Jumat. Ia adalah ganjil di mana Allah bersumpah dengannya dalam firman-Nya, wasyaf'i wal witr wasyaf'i wal witr, dan yang genap dan yang ganjil. Jadi Bapak Ibu ada surat Al-Fajr ya. Ya. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal witr, dan yang genap dan yang ganjil. Ibnu Abbas mengatakan yang genap adalah hari Adha dan yang ganjil adalah hari Arafah.
Jadi hari Arafah ini disebut dengan hari ganjil teh. Ya, disebut di sini wasyafi wal witr. Yang genap dan yang ganjil. Yang genap adalah hari Idul Adha, yang ganjil maksudnya hari apa tadi? Arafah. Wah, Ya, ini termasuk pendapat Ikrimah dan Ad-Duhaq. Jadi menurut penulis yaitu Syekh Shalih Al-Munajjid bahwa hari Arafah adalah hari yang Allah bersumpah dengannya. Dan di sini disebutkan wasyahidi wa masyhud, ya, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, maksudnya hari yang disaksikan adalah hari Arafah dan yang menjadi saksi adalah hari Jumat. Dua dalil ini menjadikan sebuah dalil, sebuah acuan bahwa hari Arafah hari di mana Allah bersumpah dengannya. Dan tadi sudah dibahas juga bahkan hari Arafah di sini pakai sumpah di sini dengan apa yang genap dan yang ganjil. Wal fajar kan demi fajar berarti Allah bersumpah dengan demi fajar, ya. Walayalin ashar, ya, demi hari yang demi malam yang 10, ya, tuh Allah bersumpah ya apa dengan fajar dan bersumpah dengan malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Nah, yang ganjil maksudnya apa teh? Idul Hari Adha. oh enggak, yang genap Oh, yang maksudnya genap. adalah Idul Adha, yang ganjil adalah hari Hari Arafah. Arafah. Makanya di sini Allah bersumpah dengan demi subuh, demi fajar, demi malam yang 10. Kemudian demi yang genap, demi yang ganjil. Nah, yang genap maksudnya Idul Adha, yang ganjil maksudnya adalah Arafah. Berarti di sini Allah bersumpah dengan Hari. Arafah termasuk yaitu, dan juga Allah bersumpah dengan Fajar, bersumpah dengan 10 hari terakhir bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, dan bersumpah juga dengan Idul Adha, bersumpah juga dengan Arafah. Maka Syekh Shalih Al-Munajjid memasukkan kepada apa dalam bahasannya dia adalah hari yang Allah bersumpah dengannya. Taib. Kemudian yang keempat, begitu spesialnya hari Arafah, kita sering dengar nih hadis ini ya Teh ya, Iya. bahwa puasanya dapat menghapus 2 tahun ya. Ya, yukafirus sana al-madiyah was sana al-qabilah. Dapat menghapus dosa tahun lalu dan dosa yang akan tahun depan. Ya, ini alhamdulillah kalau yang Arafah di sana, yang wukuf nggak boleh ini teh nggak boleh puasa ya. Ya, karena Nabi nggak puasa. Tapi ini buat orang yang nggak haji ya. Buat yang nggak haji maka dia Puas. puasa. Tapi buat yang haji dia tidak berpuasa karena Nabi tidak berpuasa pada hari Arafah. Kan tadi bilang hari raya ya Teh ya. Mm. Hari rayanya orang yang wukuf maka tidak tidak apa tadi tidak berpuasa, makanya makan dan minum. Kemudian nomor 5, dia adalah hari ketika Allah mengambil sumpah janji kepada keturunan Adam. Masya Allah nih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, lanjut teh, sungguhnya. Sesungguhnya Allah mengambil janji setia dari punggung Adam di Nikman. Maksudnya Arafah Jadi dan nikman di sini maksudnya apa teh? Arafah. Arafah. Bini'aman. Bini'aman. Yani Arafah. Ya. Innallaha akhazal mitsak min dhahri Adam bini'aman. Bahwa Allah mengambil janji setia dari punggung anak Adam itu di Ni'man. Apa itu Ni'man? Yakni Arafah. Jadi Ni'man ini maksudnya Arafah. Terus dan Dan mengeluarkan dari tulang rusuknya semua keturunan yang melanjutkannya, dan disebarkan di antara kedua tangannya seperti biji. Kemudian semua ditanya sebelumnya, seraya mengatakan, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Atau agar kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu,
Sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Taib, yang kita ambil adalah poin awalnya ya Teh ya. Ya, sesungguhnya Allah mengambil janji setia dari punggung anak Adam di Ni'man. Ya, apa maksudnya? Yakni Arafah. Ya, jadi ini Masya Allah, Arafah ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah janji kepada keturunan Adam. Maksudnya di mana Teh? Di Arafah. Ya, wallahu alam. Hadis ini termasuk disahihkan oleh Syekh Albani. Tapi yang kita ambil poin atasnya saja, Allah mengambil janji setia dari punggung anak Adam di Ni'aman. Maksudnya adalah Hmm. Arafah. Ya. Kemudian nomor 6, dia adalah hari ampunan dosa dan pembebasan dari neraka. Serta hari di mana Allah membanggakan orang yang wukuf. Masya Allah. Maka yang wukuf itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya dalam Sahih Muslim, Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seorang hamba dari neraka dibanding pada hari Arafah. Sesungguhnya dia mendekat dan membanggakannya di hadapan para malaikat serta bertanya, apa yang mereka inginkan? Masya Allah Bapak Ibu, ya, ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa balik lagi untuk haji, ya, nggak usah mikirin nisab ya, nisab mah semampunya aja, mikirin nasib, berdoa yang banyak, ya, siapa tahu takdirnya memang, ya kita berangkat, Allah mudahkan semuanya. Masalah nisab, ya nisab itu uang ya, mungkin saja kita berusaha nabung, ya. Tapi kalau masalah nasib, semua bisa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seorang hamba dari neraka dibanding pada hari Arafah. Ya, semoga yang udah haji sudah apa teh namanya? Sudah dibebaskan ya dari neraka. Sesungguhnya dia mendekat dan membanggakan di hadapan para malaikat seraya bertanya, ya, ma aradaha ulai, apa yang mereka inginkan. Ya, lanjut dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah membanggakan penduduk Arafah kepada malaikatnya pada siang Arafah secara berfirman, lihatlah kepada hambaku, mereka datang dalam kondisi lusuh dan berdebu. Taib. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Albani. Taib. Dua hadis ini menjelaskan bahwa hari Arafah di mana Allah banyak membebaskan bahkan aksar, ya tidak ada hari yang lebih banyak mamin yaumin aksan di mana Allah membebaskan seorang hamba dari neraka dibandingkan pada hari Arafah. Kan Allah suka ya teh memberikan pembebasan-pembebasan ya. Di antaranya kapan tuh teh? Ramadan, ya kan? Hmm. Ramadan termasuk ya kita minta ya berdoa banyak-banyak agar dibebaskan dari api neraka karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan di bulan Ramadan ya orang-orang dari neraka. Maka kita meminta yang udah meninggal agar dibebaskan dari api neraka walaupun sekarang mungkin mereka berada di alam kubur dan kita juga berharap diri kita dan keluarga kita dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan itu untuk tidak tersentuh oleh api neraka. Makanya kita banyak berdoa di bulan Ramadan. Dan ternyata tidak ada yang lebih banyak Allah membebaskan orang dari hamba Allah itu dari neraka dibandingkan pada hari Arafah. Jadi ini Arafah ini spesial banget karena hari di mana Allah banyak sekali bahkan lebih banyak membebaskan seorang hamba dari neraka. Taib,
Kemudian yang ketujuh, perbanyak doa karena sebaik-baik doa adalah hari Arafah. Maka banyak kaum muslimin berdoa pada hari Arafah. Sampai mereka naik ke ini teh, kemana tuh teh? Ke apa tuh? Ke apa apa sih yang apa bukit apa yang pada naik tuh di Arafah itu apa disebutnya ya? Kok saya lupa jadinya. Dan ada ini tuh pertemuan Adam Hawa, apa namanya? Iya, apa sih? Iya, Ya kan iya. Adam Bukit. Hawa diketemukin di situ tuh ya. Nah itu masih daerah Arafah gitu ya. Ya itu masih daerah daerah Arafah. Maka banyak yang pada naik ya. Banyak yang pada berdoa di sekitar situ. Dan banyak kalau ibu-ibu tuh sama bapak-bapak suami istri kalau menjelang terbenamnya matahari itu ya mereka pada doa-doa fokus suami istri ya sambil sambil dampingan berdoa sebanyak-banyaknya ya tapi jangan lupa tadi jangan hanya banyak doa A B C D A B C D kan di sini memang Allah bertanya kan ya teh apa yang mereka inginkan tadi udah dibahas kan ya. Iya, Kan di sini kan Allah bertanya tuh, apa yang mereka mereka. mereka inginkan tuh tadi. Makanya banyak orang berdoa keinginan-keinginan ya, apa yang mereka inginkan Oh ya. iya. Iya. Dalam hadis riwayatkan oleh Muslim tadi sudah kita bahas. Eh, nah, bahkan ya banyak yang datang ke sana kan dalam kondisi lusuh dan berdebu. Karena kan pakai ihram kan. Hmm. Dari ihramnya di tanggal 8 tuh. 8 ya pakai ihram. Kan ke mana? Ke tanggal 8 tuh ya kita berangkat tarwiyah menuju Mina. Ya, kemudian di Mina nginep, kemudian berangkat ke Arafah. Itu pakai kain ihram dalam kondisi yang capek, ya panas, berdebu, ya lusuh baju dari kemarin mungkin, ya. Eh, kemudian banyak mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya pribadi pernah teh sibuk doa sampai lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ya. Jadi saking saking banyak doa apa yang kita inginkan gitu akhirnya lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Makanya kalau bagi dua ya banyakin doa dan banyakin baca la ilaha illallah. Di poin ke-8, bacaan terbaik yang dibaca para nabi pada senja Arafah, pada hari Arafah intinya, la ilaha illallah wahdahu syarika lahul mulku wa hamdu lillahi qadir, sebagaimana disebutkan dari Ali radhiyallahu anhu secara marfu sampai kepada Rasulullah SAW, disebutkan afdhalu ma qultu ana wan nabiyun, ya. Kalimat utama yang aku dan para nabi ucapkan ketika Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang kita bahas pada pada hadis ini ya teh ya. Pada halaman 73 ini bahwa ternyata kalimat syahadat yaitu la ilaha illallah ya adalah doa yang dibaca oleh para nabi dan termasuk Nabi kita Muhammad SAW di Arafah. Taib, makanya kita masih terus baca teh walaupun gak di Arafah ya. Itu setiap hari kita baca la ilaha wa syarika lahu mulku wa qadir 100 kali. Nah, itu ada keutamaannya ya. Kemudian baca setiap habis subuh, habis maghrib la ilaha wa syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir ya. Kita baca itu. Bahkan di dalam kitab Salatul Mu'min teh setiap Salatul Mu'min Dr. Wahab Al-Qahtami, beliau menyebutkan sebuah riwayat bagus la ilaha illallah wa syarikalah al-mulku wa qadir ini dibaca setiap habis sholat 3 kali. Ya, saya jarang temukan apa orang membacanya, tapi ternyata di kitab Salatul Mu'min Dr. Wahab Al-Qahtami menyebutkan salah satu sunnah setiap habis sholat adalah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa qadir setiap habis sholat 3 kali. Oh, tiga Jadi kali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertanyaannya sekarang gini, kenapa
di hari yang begitu luar biasa, di hari yang dimana Allah banyak membebaskan hambanya dari neraka, di hari Islam disempurnakan, di hari Allah bersumpah dengan apa tadi dengan Arafah ya wasyafi wal watr. Kemudian di hari yang penuh keistimewaan. Kenapa bacanya doanya la ilaha illallah wahdahu syarika lahu mulku qadir? Ya lanjut deh. Mengapa dibaca di Arafah? Mengapa dibaca di Arafah? Hari Arafah adalah puncak haji. Wukuf di Arafah adalah rukun terbesar haji, Al-Hajju Oh, Arafah. Arafah. Maka zikir paling agung juga diajarkan pada saat paling agung. Jadi zikir yang paling agung dibaca di waktu yang paling agung. Ya, malah ada yang nanya sama ulama, bagusan mana emang 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah? Kalau 10 terakhir Ramadan itu bagus karena ada Lailatul Qadar. Kalau 10 awal Zulhijjah itu bagus karena bagus siangnya karena ada Arafah. Jadi kalau 10 akhir Ramadan itu bagus malamnya teh karena ada Lailatul Qadar. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan besok ya. Amin. Dan kalau apa? Kalau yang bagus siangnya itu kan tadi bagus malamnya. Kalau kalau 10 awal Zulhijjah itu bagus siangnya karena ada Arafah. Baik, lanjut hari pembebasan. Dua, hari pembebasan dari neraka. Allah membebaskan banyak hamba dari neraka di Arafah. Maka karena banyak Allah membebaskan hambanya di hari Arafah itu bahkan lebih banyak ya. Maka kita mengagungkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sebagaimana juga kita talbiyah baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka bahkan lebih banyak daripada waktu-waktu yang lainnya, maka pantaslah kita menyebutkan zikir yang terbaik, ya zikir tauhid ini menjadi sebab terbesarnya ampunan. Terus, menyatukan umat dalam tauhid. Semua jamaah haji dari berbagai bangsa memakai kalimat yang sama, menguatkan makna bahwa umat Islam hanya menyembah Allah semata. baik. Jadi kenapa ketika hari Arafah, hari yang istimewa itu dibaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini salah satu sebabnya. Menyatukan umat dalam tauhid. Karena nggak ada orang yang nggak ke Arafah kali teh. Iya kan? Iya. Gini. Bisa kan tanggal 8 tuh bisa nggak teh orang nggak ke Mina? Bisa. Karena kan tanggal 8 tuh sunnah. Ya, yang bagus, yang sesuai sunnah tanggal 8 ke Mina. Tapi banyak jamaah Indonesia juga yang nggak ke Mina. Ya, mereka berangkatnya tuh ya tanggal 9 atau tanggal 8-nya malah ke Arafah dia. Ya, jadi sambil nungguin besok. Jadi yang bagus bisa jadi orang tanggal 8 tidak ke Mina. Bisa jadi orang tanggal 8 itu tidak mabit di Mina lagi teh. Kan ada ya teh. Ada. Orang nggak mabit di Mina. Dia mabitnya di hotel dekat Mina. Ya, tapi di luar Mina ya teh ya. Bukan yang apartemen, bukan. Jadi dia parkir di apa di habis terowongan. Nah, itu kan bukan daerah Mina tuh. Ya, jadi mereka harusnya kan mabit, ya harusnya kan mabit. Tanggal berapa tuh? Tanggal 11, 12, ya paling bagus tanggal 13 mabit nginep. Tapi mereka habis lontar jumroh langsung kemana teh? Langsung ke hotel. Hotel yang bukan hotel yang di Mekah ya teh ya, hotel yang di Mina. Ya, jadi karena di Mina kan ya fasilitas seadanya, di Mina yang ngantri, di Mina makanan ya banyak sih makanan mah ya. Cuman mungkin tidur bareng-bareng, satu tenda bisa 40 bahkan lebih. Dan apalagi ya kalau sistemnya lagi acak-acakan, bisa dempet-dempetan, susah bebaliknya tuh. Nah, jadi akhirnya mereka maksain, ya nggak enak di Mina. Akhirnya tendanya kan kosong tuh, mereka tinggalin tendanya tuh. Jadi mereka lempar jumroh,
ya, ula, wusta, akobah, terus mampir di Mina sebentar siang-siang tuh teh. Nah, sore pulang teh ke hotel. Hotel yang apa dekat sama Mina ya, biasanya lewat terowongan tuh atau naik bis ya atau naik bis. Besok begitu lagi teh. Besok begitu lagi apa jumroh, ula, wusto, akobah, mampir ke Mina sebentar, dia ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, sore pulang lagi, kagak mabit ya. Ada yang begitu tuh ya. Ya, ya harusnya sih ya jangan begitu ya. Bisa hal itu terjadi kalau memang darurat. Ya, saya pernah baca fatwanya kalau darurat teh Mina terlalu overload itu boleh baru. Tapi kalau masih ada petenda, jadi saya temukan banyak tenda kosong teh malam-malamnya. Hmm, Karena mereka nggak nginep nggak Dimina. mabit di Mina. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, orang bisa saja tanggal 8 tidak ke Mina untuk tarawih ya. Bisa saja tidak ke Musdalifah, ya cuman lewat doang atau cuman apa? Cuman sampai tengah malam lalu cabut. Yang sunnah kan harusnya sampai subuh. Sholat subuh di Musdalifah, begitu terbit matahari baru jumrah akobah atau baru tawaf ifadah. Nah, bisa jadi orang tidak ke Mina tanggal 8, tidak ke Musdalifah, bisa jadi juga dia tidak mabit teh, ya, karena ke hotel tadi, ya. Tapi nggak mungkin dia nggak ke Arafah, betul? Iya. Nggak mungkin dia nggak ke Arafah. Pasti dia ke Arafah. Karena rukun haji, al-hajju Arafah. Bahkan yang sakit pun dibawa dari rumah sakit tuh pakai ambulan ke Arafah. Ya, makanya menyatukan umat dalam tauhid. Semua jamaah haji ya kumpul di Arafah, baik sakit ataupun yang hajinya badung tadi teh, ya Hmm. hajinya nakal, hajinya ngakal-ngakalin, hajinya yang gimana gitu ya, yang hanya ngambil yang mungkin yang rukun-rukun saja, yang wajib nanti bayar dam, yang sunnah ditinggalin. Maka saya berharap Bapak Ibu kalau berangkat haji cari ya mau travel apa kek, cari lihat programnya. Lihat, belajari dulu programnya. Kemana dia? Ya tanya. Ya, jangan sampai eh, akhirnya kayak kayak Eropa gitu lah. Nyari senangnya doang. Ya, harus tanya detail dan harus belajar dulu. Harus belajar. Ngapain tanggal 8? Ngapain tanggal 9? Terus di Muzdalifah sholatnya gimana? Ya, di takhir, jamat takhir. Ya, jamat takhir kosor. Kemudian sampai jam berapa? Kemudian mau mana dulu? Jumrah Aqabah dulu atau tawaf ifadah? Kemudian mabit di Mina apa enggak? Ya, kemudian sampai berapa, tanggal berapa di Minanya? Detail, Anda harus belajar. Biar sekali haji sekali benar. Sekali haji sekali benar. Sekali haji tapi rukunnya, wajibnya, sunnahnya dapat semuanya. Jadi puas, maksimal dapatnya. Jangan sampai sebagaimana seorang bapak haji pertama salah nggak ke sini ke situ, haji kedua salah, haji ketiga ada pensiun dia kagak dapat duit lagi. Jadi alangkah bagusnya untuk menyempurnakan hajinya dengan belajar dulu ya sehingga baru memilih travel. Mau apa saja yang penting sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diakal-akalin. Jadi semua ke Arafah pasti, ya. Dan inilah mereka disatukan dalam tauhid, baik yang hajinya tadi, ya, ngakalin atau apa, atau yang sesuai sunnah, semuanya kumpul di padang Arafah, mengucapkan, banyakin doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kesimpulan teh. Kesimpulan. Zikir La ilaha illallah dibaca di Arafah karena itulah zikir dan doa terbaik pada hari Arafah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya mencontohkan. Maknanya adalah tauhid murni yang merupakan inti ibadah haji. Ya Hari ingat ya, ini tauhid murni. Makanya teriaknya apa teh? Tadi saya lupa namanya Jabar Rohmah teh. Ya. Jawa Rohmah Jabar ya. Rohmah. Iya ya banyak orang yang naik.
Yang di sekitar doa itu sore-sore pada berdoa begitu di situ. Jadi eh ini zikir yang terbaik di waktu yang terbaik dan ini juga dibaca oleh Nabi dan para para nabi sebelumnya. Dan maknanya adalah tauhid murni yang merupakan inti ibadah haji. Jadi inti ibadah haji ini jangan menyekutukan Allah. Maka kita teriaknya labbaik Allahumma labbaik 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 la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi intinya jangan menyekutukan Allah. Intinya adalah la ilaha illallah. Jadi jangan sampai pulang haji member dukun. Pulang haji cek hodam. Pulang haji masih percaya aja sama angka 13 sama angka 4. Pulang haji ya maka penting ketika orang mau berangkat haji itu teh atau umroh ya bukan hanya manasik teh. Harusnya memperdalam tauhid. Ya, tauhidnya diperdalam sebelum berangkat haji itu. Bukan hanya ayo ke Madinah dulu, nanti hari Sabtu ke Kuba, nanti pakai ihram, terus naik kereta atau ke Bir Ali, nanti niat di atas di kereta di Bir Ali atau di Bir Ali niatnya, nanti umroh begini 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 begini. Mereka hanya melaksanakan ritual, tapi mereka lupa inti ibadah haji dan umrah adalah tauhid. Maka perbagus tauhidmu. Kenapa? Ya kalau ternyata kita pulang umroh teh, pulang haji, terus melakukan kesyirikan, habis dong amalnya teh. Iya. Ya lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Lau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka syirik, hilang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi banyak orang berangkat haji, umroh, sibuk manasik. Si manasik penting ya, perlu. Akan tapi esensi daripada berangkat ibadah haji dan umrah adalah tauhid yang benar. Memahami makna la ilaha illallah. Apa rukun la ilaha illallah. Apa syarat la ilaha illallah. Sehingga pulang dari haji, pulang dari umrah, itu menjadi amal yang kita banggakan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah nggak ada amalnya. Maka waqadimna ila ma'amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Ketika amalnya diperlihatkan teh, ternyata amalnya bagikan debu yang berterbangan. Hilang. Hati-hati dengan penghapus-penghapus amal. Banyak penghapus-penghapus amal teh. Ya orang ninggalin sholat asar aja, alhamdulillah, itu bisa hilang amalnya. Gimana kalau orang melakukan kesyirikan? Maka belajar tauhid yang benar. Yang mau umroh, bukan hanya sibuk nyari hotel. Ya, bukan hanya sibuk perbandingan sana sini. Harganya berapa, ya hotelnya di mana, ya kemudian fasilitasnya dapat apa aja, ke Taif apa enggak, malah sekarang ada paket Al-Ula apa enggak, malah sekarang mungkin teh takutnya ada paket gini teh, umroh sambil padel, Nah, ya, apa? karena sekarang ada lapangan pedal di sana juga. Jadi, jadi saya dapat berita ya ternyata olahraga itu lagi digemari. Dia termasuk di ada seorang yang apa yang videoin ya. Nah, jadi jangan sampai ke sono bawa raket lagi tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah bukan hanya lihat paket, bukan hanya lihat di mana hotelnya, berapa harganya, tapi pastikan dan bagaimana manasiknya, tapi pastikan Anda pulang dari Anda di sana bertauhid kepada Allah, kokohkan tauhidmu, pulang menjadi muwahhid yang luar biasa dan kokoh amalnya. Alladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka orang-orang yang mengatakan Allah Rabbku. Jadi kamu kemudian mereka istiqomah. Istiqomah di atas tauhid.
Bapak Ibu istiqomah di atas tauhid, ya, maka nanti malaikat akan datang. Tatanazzalu alimul malaikah. Kapan? Lagi kita mau meninggal. Dan malaikat itu mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan bersedih. Kabar gembira surga telah dijanjikan Allah buat kamu. Itulah teh janji Allah buat orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia istiqomah di atas tauhidnya. Makanya tauhid yang bagus, yang benar, belajar tauhid, kokohkan tauhidmu, maka nanti datang malaikat memberikan kabar gembira kepada kita. Apa tuh? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan bersedih. Kabar gembira surga telah dijanjikan oleh Allah. Kenapa kita dapat kabar gembira surga? Karena kita mengatakan Allah Rabbku, la ilaha illallah, akan dan kita istiqamah, summa istaqamu, istiqamah, komitmen, konsisten sampai akhir hayat. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah Subhanahu wa taala, makna dalam eh, makna tauhid adalah hal yang hal yang memang intisari daripada ibadah haji dan umrah. Ya, maka kita talbiyahnya aja udah tauhid begitu. Oleh karena itu, bukan hanya belajar manasik, tapi juga perhatikan tauhidmu. Jangan sampai saya pernah lihat teh ada ibu-ibu dia bawa jagung, naon jagung teh? Apa sih jagung teh? Jagung kering dari Oh ya, Indonesia. marning. Ngapain bawa jagung kering? Ya kan iseng, mending jagung bakar bisa dimakan di Oh, plastik. oh itu, iya. Lalu saya tanya, kenapa ibu? Ini nanti saya mau taburin di sana buat burung merpati. Uh, bagus dong burung merpati dikasih makan mah baik kita. Ternyata ada niatnya teh supaya nanti saya bisa hamil. Jadi tujuannya supaya nanti dia hamil gitu loh. Ini kan namanya tatayur. Syirik Iya, gitu. syirik ya. Ya, saya pernah lihat juga ada ibu-ibu bawa plastik, ngambilin pasir, tanah di Jabal Nur atau Jabal Sur, saya lupa. Kalau nggak salah Jabal Nur. Lalu saya tanya, buat apa Bu? Dia ketakutan kali ya. Ini Pak Ustadz, ini Pak Ustadz ya. Ya, ternyata itu mau diituin rencananya teh, mau ditebar di toko salonnya katanya. Ya, Ah, biar tambah laku. Allahu Akbar. Ya, pernah viral juga tuh. Viral ada orang ngambil-ngambil pohon-pohon yang ada di Jabal Nur atau Jabal Sur mungkin, lalu dijadikan jimat. Ya, ada orang juga kiswah Ka'bah diambilin. Kiswah soal kan suka diangkat teh ke atas. Kalau nggak diangkat dipotongin kali diguntingin tuh. Dijadiin jimat. Ya, bahkan saya pernah ada orang nunjukin ke saya nih. Ya, jadi udah kayak jimat. Nih gimana? Bayar mahal haji. Emang haji reguler aja berapa sekarang? Apalagi yang Proda udah nggak ada. Yang plus anggaplah 300 400. Umroh mungkin yang paket paling murah 30 27, paket mahal ya 5 ada yang paket mahal mungkin bisa sampai puluhan juta 50 60. Umrah Ramadan Masya Allah sampai ada bapak-bapak teh tinggal di Intercon 10 hari terakhir Ramadan itu 1,2 M. uh, 1,2 M. Banyak yang kita keluarkan untuk ke sana. Materi. Tinggalin keluarga, ninggalin anak, ya, ninggalin rumah, ninggalin piaraan, kucing. Banyak kita tinggalin. Banyak yang kita korbanin. Waktu. Ternyata di sana dia melakukan kesyirikan. Ya, ternyata di sana dia melakukan hal yang membuat amalnya tertolak. Na'udzubillah. Jadi tauhid adalah intisari daripada haji dan umrah. Makanya kenapa di Padang Arafah
kita diingatkan. Bukan hanya sekedar bacaan itu teh. Bukan hanya sekedar bacaan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Bukannya sekedar bacaan. Coba hayat ya tuh. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Ya, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, kerajaan miliknya. Walahul hamdu, segala pujian untuknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan semuanya ya adalah uh, uh, daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang membaca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku alhamdulillah syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan tetapi dia tidak apa tadi teh, tidak paham dengan kalimat tersebut. Ya, dan Allah lah yang maha menguasai segala sesuatu. Makanya ya Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, penting untuk belajar tauhid, penting untuk memperdalamnya. Ya, maka salah satu yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Overseas Mengaji ini adalah membahas satu kitab tentang memahami dua kalimat syahadat. Insyaallah nanti kalau udah selesai kita bahas tauhid ya teh ya. Ya, karena hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah tauhid. Ya, sholat banyak. Sholat di Masjidil Haram 100.000 teh. Sholat di Masjid Nabawi 1.000. 100.000 kali berapa hari Anda di sana? Banyak pahala yang kita dapatkan ketika lagi haji dan umrah. Ternyata pulang dia menyekutukan Allah. La habita anhum ma kanu ya'malun. Hilang apa yang telah dia kerjakan. Intisari dari haji dan umrah adalah tauhid. Maka kalimat ini dibaca di waktu wukuf adalah supaya bukan hanya dibaca tapi dipahami, dihayati, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Bahwa segala pujian dan soal segala pujian, segala kekuasaan dan kita menyembah hanya untuk Allah, bukan hanya sekedar kata-kata. Ini juga dibaca buat para orang yang umroh ketika talbiyah. Maka kenapa ini dibaca di lagi umroh? Kalimat ini juga dibaca ketika di Arafah karena intisari daripada haji dan umroh adalah tauhid. Taib. Jadi hari Arafah, hari ampunan, hari tauhid, dan maka zikir inilah yang paling sesuai. Apa tuh zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib, kita ada yang nanya teh? Kalau nggak Ada ada yang nanya, Ustadz, kita lanjutin. Taib, ada Ustadz. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bentar. Ustadz, hari raya wukuf itu kan ha- hari raya, berarti tidak puasa untuk jamaah haji. Nah, tidak Iya. puasa ini tidak boleh, dilarang atau tidak dianjurkan. Karena saya tahu ada beberapa jemaah haji yang justru berpuasa pada hari itu katanya lebih afdol. Apa ini bid'ah, Ustadz? Ya, Nabi tidak puasa. Jadi kalau mau ngikutin contoh Nabi Muhammad SAW ya tidak berpuasa. Ya, itu hari fokus untuk banyak berdoa, fokus untuk sibuk dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Nabi tidak berpuasa. Nah sekarang dia menyontohin siapa? Ya, dia ibadahnya nyontohin siapa? Jadi kalau misalnya ada orang apa bagaimana hukumnya orang yang apa teh? Hukum orang yang apa yang berpuasa orang yang wukuf di Arafah tapi berpuasa gitu kan? Iya. Ya, saya tidak bisa mengatakan harus dicek dulu ya di apa di tulisan-tulisan para ulama eh, apakah apakah hukumnya makruh ya atau memang juga boleh. Karena yang saya tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak berpuasa. So, Ya, ya. lanjut. Eh, Nanti semua sekalian saya cek coba.
Ya, Ustadz, kalau sudah berhaji dan berwukuf itu berarti sudah bebas dari neraka. Nah, apakah yang tidak berhaji tidak bebas dari neraka? Taib. Afwan, afwan Ibu. Gak apa-apa. Jadi gini Ibu, sekalian melihat Allah. Cara membebaskan diri dari api neraka tuh banyak. Ya, jadi kan itu Allah banyak banget membebaskan orang-orang dari api neraka. Makanya kalau ada yang haji, ya bagus juga ibu minta titip doa, ya titip doa. Bahkan saya pernah baca riwayat, bahkan yang didoanya pun ikut mendapatkan istilahnya keberkahan lah begitu. Ya, makanya kalau misalnya eh, apa kalau misalnya ada yang haji, bagus ya titip doa. Nah sekarang cara bebas dari api neraka kalau tadi kan Allah membebaskan banyak hambanya dari api neraka. Nah sekarang kalau yang gak haji gimana Pak Ustadz? Cari pembebasan dari api neraka dengan cara yang lain. Apa contoh cara yang lainnya? Di antaranya nomor satu balik lagi teh cara pembebasan dari api neraka apa teh? Tauhid. Ya, tapi. Ya, jadi kalau ibu-ibu apa belajar apa aja sih amalan yang bisa menghindari kita dari api neraka tuh banyak. Di antaranya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa menghindari dari api neraka termasuk adalah birrul walidain teh. Ya, termasuk birrul walidain. Termasuk yang menghindari dari api neraka adalah sholat qobliyah duhur 4, Ah, ba'diyah duhur 4. Tuh. Man hafaza arba'an qobla duhri wa arba'an ba'daha haramallah ala nar. Orang yang menjaga qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4, maka diharamkan dari api neraka. Apalagi menjaga sholat 5 waktu. Tuh, termasuk diharamkan bisa dihindari dari api neraka. Kemudian suka baca doa teh. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar ya. Itu maka neraka akan berkata jauhkan dia dariku. Kemudian jadi orang yang suka mudahin orang, orang yang dekat sama orang muslim, ya dan berakhlak mulia itu juga bisa dihindari dari api neraka. Kemudian yang ke berapa? 7, sedekah dan tutur kata yang baik teh. Sedekah dan tutur kata yang baik itu bisa menghindari dari api neraka. Kemudian jihad fisabilillah, ya. Kemudian ada lagi nih teh, bersabar kalau punya anak perempuan, ya bersabar mendidik anak perempuan. baru mendidik. Apalagi anak perempuannya 3 teh. Ya, barang siapa dalam hadis disebutkan diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian fasabara alaihinna, kemudian dia bersabar atas mereka, memberi makan, minum, pakaian untuk mereka dari usahanya, maka sungguh mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Kemudian juga yang hati-hati menyakiti tetangga, ya, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Ya yahudul jannah eh, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi banyak cara agar kita terhindar dari api neraka. Jadi buat yang haji, alhamdulillah ada keutamaannya. Ya, mudah-mudahan dibebaskan dari api neraka. Tapi bisa masuk lagi nggak teh? Bisa, Ustaz. Bisa lah, kan dianya kagak tahu hit soalnya. Hmm. Ya, makanya kita bukan hanya dapat, misalnya saya dapat sertifikat, ya, Ustadz, lulus. Ternyata saya nggak komitmen dengan ilmu saya. Ternyata saya korupsi,
Saya udah dapat titel tapi malah menyalahgunakan. Ya, akhirnya bisa dicabut. Bisa dicabut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dimiliki Allah, ya, itu buat orang yang haji ada keutamaan. Tapi buat yang tidak haji, maka bisa lakukan apa aja amal-amal yang bisa menghindari dari api neraka. Kurang lebih tadi yang saya sebutkan. Tapi nomor satu adalah Tauhid. sama kayak yang di Eropa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang di Eropa tahu-tahu pulang cek hodam, ya hilang lagi nanti amalnya. Iya, Gitu. iya. Terus, Eh, Kemudian Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Eh, lah, oh ya Teh, tadi lupa. apa ya? Yang jawab itu yang puasa ya. Ya, yang puasa buat yang haji ya. Oh ya, puasa haji ya. Jadi kalau dilihat dari mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabiyah, Hanabilah dan Malikiyah, Hmm. itu makruh teh puasa saat wukuf. Oh, makruh. Makruh ya. Makruh orang puasa, orang yang haji ya. Orang yang Mm-mm. haji puasa pada hari Arafah. Makanya ada orang yang beribadah tuh pakai perasaan, bukan pakai nabi gitu loh. Iya, iya, iya. Kenapa sih kagak boleh? Kan bagus, lebih afdol itu menurut perasaan dia. Jadi Mm. katakan kepada teman ibu yang puasa di hari Arafah dan bilangnya hari Arafah lagi haji, dia katanya lebih afdol mana dia sama Nabi, sedangkan Nabi aja nggak puasa, gitu loh. Baik. Ya, makanya kata mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah bahwa makruh berpuasa saat wukuf. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau mengirim susu. Maksudnya Ummu Fadil. Ummu Fadil ada sebuah riwayat. Ada seorang wanita yang mengirim susu kepada Nabi ketika wukuf. Lalu Nabi meminumnya. Berarti Nabi nggak puasa. Ya. Terus kalau Nabi nggak puasa, Anda merasa lebih baik gitu puasa. Gitu. Jangan ya. Kenapa alasannya? Karena jamaah haji butuh fisik yang kuat teh. Untuk berdoa, untuk zikir, ibadah di Arafah. Takut-takut teh karena dia lagi lapar, panas, akhirnya tidur. Iya, benar. Tidur. Orang yang nggak puasa aja banyak tidur kok capek soalnya kan. Iya, Jadi biasanya gini teh. Habis pas wukuf itu kan habis khutbah, sholat jamaah, kosor jamaah, kan makan tuh teh. Makan siang dulu. Ya, mm, atau ada juga yang doa. Nah, itu biasanya bertahan sejam teh. Sejam kan lapar tuh. Ya, akhirnya makan. Terus akhirnya mungkin doa lagi, zikir lagi, ngantuk, tidur. Ya, bangun lagi asar, doa lagi. Nah, biasanya nggak tidur lagi. Ya capek, keadaannya juga panas. Jadi jangan sampai akhirnya dia malah tidur, kecapean, doanya nggak fokus, malah pingsan. Ya, kayak iya, eh jadi apa? Tapi ada juga sebagian kecil dari ulama Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah yang membolehkan teh, ya, selama tidak terganggu ibadahnya. Namun yang lebih utama tidak berpuasa karena meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iya. lanjut. Lanjut. Saya baca dari kolom chat dulu, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kemarin kakak ipar saya pergi haji. Saya nitip jagung, niat sedekah ke burung supaya anak saya mendapatkan jodoh. Apakah itu syirik? Taubatnya bagaimana? Ah, ternyata itu ada sebabnya ya. Jadi jangan begitu atuh Bu, ya. Jadi nitip, kenapa harus jagung kagak roti? Kenapa ngasih burung nggak ngasih fakir miskin? Berarti kan apa yang dilakukan sama yang jamaah saya yang jagong tadi, jamaah jagong tadi, berarti ada sumbernya, sumber yang salahnya, ya. Jadi ibu nitip jagung, duit, tolong beliin jagung, nanti ngasih burung. Terus dari mana dengan ngasih burung itu anak Anda bisa soleh gitu loh. Dapat Jadi kalau jodoh. mau, ya dapat jodoh ya teh ya. Iya. Nah, oh bukan bukan. Jadi kalau tadi kan saya apa orang ini pengen apa tadi punya anak. Oh ternyata supaya dapat jodoh gitu ya. La haula Iya. wala quwata illa billah. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kalau mau bertawassul dengan sedekah
itu bagusnya diawali dulu ikhlas karena Allah. Kemudian cari sedekah yang terbaik. Yang terbaik itu tentunya dikasih kepada fakir miskin. Ya, kemudian bukan kepada binatang. Kepada binatang tuh boleh, tapi ada yang lebih utama. Jadi kalau ibu niat ngasih jagong ke merpati yang ada di Mekah dengan harapan anaknya dapat jodoh, maka ini berarti gini, berarti dia meyakini dengan merpati yang makan itu akhirnya dapat jodoh. Ini termasuk yang bisa apa mengarah pada kesyirikan, tatayur namanya. Ya, jadi harusnya ibu begini niatnya teh, ya, gini niatnya. Ibu titip sedekah, ya, karena Allah ikhlas. Lalu bertawasul, semoga Allah mudahkan jodoh buat anakku. Ya, jadi ikhlas karena Allah diberikan kepada fakir miskin, niatkan semoga mudah-mudahan selain ikhlas ya contoh Nabi bisa anak saya dimudahkan dalam urusannya. Ya, jadi itu namanya tawasul dengan amal soleh ya. Tapi kenapa harus ke burung gitu loh? Berarti kan ada kepercayaan. Berarti salah kepercayaannya gitu, bukan sedekahnya, kepercayaannya. Ya, Hmm. nah, lanjut. Ya. Masih yang sama Ustadz, eh, taubatnya bagaimana? Saya sudah haji, apakah haji saya sah dan saya memiliki 3 anak perempuan Ustadz? Emang kenapa nggak sahnya? Sebab nggak sahnya kenapa teh? Karena dia nitip sedekah sedekah ke Burung burung tadi. tadi, iya. Oh, toib ya. Mudah-mudahan ibu nggak tahu ya. Mudah-mudahan ibu nggak tahu, awam masih belajar ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya, bahwa nggak boleh percaya kepada hal-hal itu namanya tahayul, kurafat kayak begitu. Ya, sedekah itu bagus, tapi jangan dikotori dengan sedekah harus kepada burung biar begini begitu ya akhirnya jadi kotor, jadi salah. Nah, Hmm. kalau masalah haji diterima itu kan syaratnya begini, Bu. Satu, semua rukunnya wajibnya dapat, apalagi sunnahnya. Nah, itu sah hajinya. Ya, kemudian dia tidak melanggar larangan-larangan haji. Ya, kecuali dia bayar dam. Kemudian pulang ke Indonesia, ya, dia menjadi orang yang rajin sedekah. Kemudian itamut ta'am wa tibil kalam dan kata-katanya baik. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ibu karena nggak ngerti, nggak paham, dimaafkan ya, dimaafkan. Maka diperkuat ya sekarang tauhidnya agar tidak terprovokasi dengan tahayul-tahayul dan kurofat-kurofat tentang jagong tadi buat si burung dara ya. eh, Mudah-mudahan ibu tobatnya ya nyesel jangan ulangi lagi lalu bertekad untuk tidak nyesel kemudian berhenti dari perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi ya. Selanjutnya saran saya belajar tauhid yang benar yang bagus, banyak istighfar, baca Sayyidul Istighfar. Ya, ikutin sunnah Nabi, termasuk sering-sering baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa hamdu wa kulli syai'in qadir. Karena itu itu adalah afdalul hasanat, sebaik-baik kebaikan yang bisa menutup keburukan. Ya, semoga Allah terima amal ibadah ibu. Amin. Lanjut. Uh, Ustadz, bedanya la, kalimat zikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yang pakai yuhyi wa yumit dengan yang tidak itu apa Ustadz? Saya pernah baca fatwa dari Syekh bin Bas, semuanya bagus teh. Ya, malah ada lagi begini teh. Hayun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kan kita taunya lelo ada syarika lahu mulku syai'in qadir ya. Ada Iya. lagi lelo ada syarika lahu mulku yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi lelo ada syarika lahu mulku yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Jadi semuanya kata beliau bagus ya. Cuman bagusnya yang pakai yuhyi wa yumiit setahu saya bagus habis subuh sama habis Maghrib. habis maghrib.
ya. Kalau yang Laila dan Syarikalah tanpa hayun layam tanpa yuhya wa yumit itu dibacanya di Arafah karena memang lafaznya tidak pakai yuhya wa yumit. Kemudian bacanya setiap hari boleh baca 100 kali kan ada riwayatnya seperti Ya. itu ya. Tanpa yuhyi wa yumit. Jadi kalau ditanya bedanya sama semuanya mentauhidkan Allah bahkan kata Syekh bin Bas semuanya bagus kalimatnya. Ya. Lanjut. Masih zikir itu Ustadz, zikir tersebut dibaca dalam sholat 3 kali. Apakah berurutan? Karena dari app zikir tersebut memang dibaca tiga kali, tapi tidak berurutan. Bebas ya sebenarnya. Yang penting Ibu akhiri bentar minum obat tuh. Jadi yang penting Ibu habis sholat itu bacanya istighfar. Yang paling penting diawalinya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mentas salam minka salam tabarak ta'izal jalil ikram. Selanjutnya ibu mau baca ayat kursi dulu, mau zikir subhanallah dulu, mau baca la ilallah dulu bebas. Ya, Ya. yang penting diawali dengan istighfar dan Allah mantas salam. Lanjut. Eh, Ustadz saat haji nitip ke adik saya agar membeli Quran lalu menaruh di masjid dengan tujuan pahala buat orang tua yang sudah meninggal. Apakah boleh? Dibolehkan. Ulama sepakat menurut Ibnu Taimiyah boleh wakaf atau sedekah atas nama yang sudah meninggal. Dibolehkan. Ya, Ya. lanjut. Ustadz, waktu berdoa di Arafah itu, apakah sebaiknya di dalam tenda atau keluar? Bebas. Yang penting di Arafah, bukan di Hotel Zam-Zam. Ya, Ustadz. Apakah apalagi di sambil makan. Jadi intinya yang penting di Padang Arafah. Ya, bukan di Muzdalifah, bukan di Mina, tapi di Arafah. Mau di dalam tenda, mau di luar tenda, bebas. Yang penting di Padang Arafah. Lanjut. Eh, Ustadz, saya mendapat potongan kiswah sebagai hadiah. Apakah saya bisa dianggap penyimpan jimat? Tergantung niatnya. Kalau ibu yakin itu sebagai jimat, berarti bisa syirik ya. Hmm. Tapi kalau ibu bahan syirik itu jimat itu bisa dua, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau syirik besar, ya ibu meyakini bahwa ini yang nolong, ya nggak ada Allahnya, itu syirik besar. Kalau syirik kecil, ya saya ditolong atas izin Allah dengan perantara kiswah ini, itu syirik kecil. Tapi syirik kecil juga ya dosa besar. Hmm. Jadi yang penting ibu niatnya ini hanya sebagai hadiah, ya. Hmm. Kalau nggak mau ya tuh kasih saya. Ya, jadi eh, apa? Jadi ibu anggapnya sebagai hadiah aja, nggak ada apa sih, nggak ada. Wow ini keramat, ini bikin begini nggak ada. Jadi hanya sekedar hadiah aja nggak apa-apa, ya. Hmm. Lanjut. Mana tadi? Oh, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu asyra marot wa huwa ala kulli syai'in qadir itu dibaca kapan Ustaz? Asro Mahrot. Jadi gini, ini kayaknya dia kecampur ini di sama tulisan Arab gitu ya. Jadi la ilaha illallah wa la syarika lahul mulkul hamdu udah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jangan Asro Marotnya dibaca. Asro Marot itu bahasa Arab itu artinya 10 kali. Oh. Ya. Jadi Ya. la ilaha jangan la ilaha wa syarika lahul mulkul hamdu Asro Marot wa ala kulli syai'in qadir bukan ya. Jadi itu dibaca bagusnya sih tambah yuhyi wa yumit wala kulli syai'in qadir. Itu dibacanya habis subuh Bu, sama habis subuh Habis sama habis maghrib. maghrib ya. Nah, itu dibaca. Tapi kalau yang bersifat bebas, bebas saja kapan aja Ibu baca ya. Itu kan zikir bebas boleh kapan aja. Nah, khususnya habis subuh sama habis maghrib 10 kali. Jadi jangan pakai asra mairatnya ya. Cuman kalau yang habis subuh dan habis apa tadi, habis Habis maghrib itu maghrib. ada yuhyi wa Iya. yumitnya ya. Tapi kalau yang nggak ada yuhyi wa yumitnya berarti bacanya 100 kali boleh. Ya, Hmm. itu baca 100 kali boleh. Ya, lanjut. Ya,
Ustadz, bedanya Muhammadar Rasulullah dengan Muhammadur Rasulullah apa ya? Sama aja. Ya, Muhammadur Rasulullah sama aja. Ya, cuman beda patah sama beda domah doang. Ya, ada lagi Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada lagi. Ya, itu sama aja. Abdun itu kan ada artinya hamba. Ya, hamba. Lanjut. Nah, Ustadz, saya sudah pergi haji sebelum belajar dan sekarang menyesal. Mau pergi lagi sulit dan kebanyakan dari pemerintah biasanya tidak sesuai sunnah. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Gaib. Ibu, ya pertama cari amalan pengganti haji dan umrah. Apa aja teh pengganti haji dan umrah itu? Sholat syuruk, ya walaupun di rumah, ya nungguin subuh semampunya dari habis subuh. Kalau bisa laki-laki di masjid sampai syuruk tambah 10 menit sholat 2 rakaat. Kemudian menuntut ilmu di masjid setiap pagi. Bisa aja pagi itu sebelum zuhur jam 8 jam 9 itu pahalanya kayak haji juga. Ya ngajarin kebaikan atau belajar kebaikan. Kemudian berbakti sama orang tua itu juga pahalanya seperti haji dan umrah. Kemudian zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Cukup sampai 99 saja. Itu juga dalam riwayat. Pahalanya kayak haji dan umroh seperti orang kaya yang haji dan umroh dan sedekah dan jihad. Kemudian eh umroh Ramadan teh. Umroh Ramadan. Umroh Ramadan itu pahalanya seperti haji. Bahkan seperti haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umroh Ramadan. Ya, jadi saran saya, apalagi udah berapa tuh tadi? 5, Ustadz. 5. Terus apa aja tadi satu suruk, Soal ya suruh salat suruk. Terus menuntut ilmu di menuntut masjid. ilmu di masjid. Ya ya, salat berjamaah di masjid buat laki-laki. Suruh aja lakinya bu, laki ibu suruh ke masjid itu pahalanya kayak haji. Ya, jadi ibu dapat pahala nyuruh ya. Jadi buat laki-laki itu bisa dapat pahala haji, dapat pahalanya ya, bukan perbuatan ya. Bisa dapat pahala haji sehari 5 kali itu karena sholat berjamaah di Di masjid. masjid. Ya, jadi terus berbakti sama orang tua, zikir habis sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jadi zikir habis sholat itu banyak modelnya ya. Nah, yang dapat pahala haji dan umroh Iya, seperti orang kaya itu yang yang 33, tiga 33, tiga 33, cuman tiga. 99. Ya. Oh, Kemudian umroh Ramadan, kalau ibu punya rezeki, umroh Ramadan aja. Ya, umroh Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi. Ya, jadi sempurnakan haji ibu dengan umrah. Sebagaimana sholat wajib disempurnakan dengan qabliyah dan ba'diyah. Ya, zakat disempurnakan dengan apa? Sedekah. Ya, kemudian apalagi sholat udah. Jadi puasa wajib disempurnakan dengan puasa sunnah. Nah, termasuk kalau ibu bisa umroh, umroh. Ya, lanjut. Yang terakhir ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah dengan membaca zikir tersebut diselingi dengan doa termasuk dengan memuji Allah dan bolehkah dipercayai membantu mustajabnya doa? Zikir yang mana? Jadi kalau zikir itu ya di Yang satu paketin aja ya. yang Ya, barusan tadi yang itu mana? la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa lahul Oh, taib. Itu kan zikir ya. Kalau doa, doa aja. Kalau zikir ya zikir aja. Kalau mau ibu doa aja ya. Dengan membaca zikir tersebut diselingi dengan doa, termasuk dengan memuji Allah, bolehkah dipercaya membantu mustajabnya doa? Jadi gini, mustajabnya doa itu ada beberapa metodenya. Yang pertama, ya di waktu-waktu yang mustajab. Yang kedua, ya dia khusyuk, ya. Kemudian dia yakin, kemudian dia tidak makan makanan yang haram, ya, minuman yang haram itu membuat doa tertolak. Kemudian dia jalankan yang wajib dan yang sunnah dalam sehari-hari kehidupannya, itu menyebabkan doanya jadi mustajab juga. Termasuk banyak beristighfar, minta ampun, maka itu menyebabkan dia banyak doanya mustajab. Kemudian awali doanya dengan itu proses di luar ini ya teh, di luar doa ya teh. Ya.
Mm. di luar doa. Apa tadi? Hindari makanan yang haram, banyakin istighfar, jalanin yang wajib dan yang Susah. sunnah. Ya, nah sekarang dalam proses doanya, ya baca hamdalah, baca solawat, ya baca hamdalah, baca solawat. Kalau ibu nggak baca solawat, ya solawat itu Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad paling pendek, ya paling bagus. Kemudian baca doa, jangan lupa angkat tangan, ya mau sampai menutupi mukanya, ya di depan mukanya begini. Kemudian yakin khusyuk, apalagi di waktu-waktu mustajab, itu termasuk hal. Tapi kalau la ilaha illallah diselingi, saya tidak tahu yang apakah itu ini. Tapi yang saya tahu mustajab itu dengan sebab-sebab tadi, ya. Habis? Habis, Ustaz. Apakah Tunggu. Oh, ini dia. Masih ada pertanyaan lanjutan, Ustaz? Boleh? boleh nggak, Bos? Saya, Ustadz, apa perlu sholat tobat yang nitip jagung tadi? Oh, ya, yang penting tobat itu rukunnya tiga ya, Bu. Ya, yang penting tobat itu rukunnya tiga. Satu, berhenti. Dua, nyesel. Tiga, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Kalau ibu mau tambah sholat tobat, boleh nggak apa-apa. Ya, Ya, taib. selesai, Ustaz. Ish. Taib, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu untuk berangkat haji dan umrah. Semoga Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan tauhidnya. Yang sudah haji, maka tauhidnya bagusin. Jangan sampai hilang pahala hajinya. Yang suka umroh juga bagusin tauhidnya. Karena haji dan umrohmu pahalanya, sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, bisa hilang pahalanya karena kesyirikan. Tujuan haji dan umroh bukan hanya pahala, bukan hanya menjalankan kewajiban dan sunnah, akan tetapi tujuannya adalah Anda bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hiasi umrahmu, hajimu, dan kehidupan hari-harimu dalam amal solehmu dengan tauhid. Karena itu adalah sebab seseorang diterima amalnya. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu untuk bisa bertauhid kepada Allah, mempelajari tauhid, dan semoga yang belum haji dimudahkan untuk haji, ya, yang mau umroh semoga dimudahkan untuk umroh. Jangan terlalu sibuk dengan manasik-manasik. Manasik itu perlu. Tapi apalah arti manasik kalau di sana kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih Teh Vina, Teh Risa dan semua tim dari Overseas Mengaji. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.